sudah masuk di bulan September. Dan Mr. Amsal berdoa dan berharap September ini menjadi September yang ceria untuk kita semua. Nah, karena apa? Karena kita harus bersyukur. Saat ini kita semua bisa sehat. Kita semua juga bisa beribadah pada hari Jumat ini. Itu semua karena anugerah Tuhan Yesus. Mari sebelum kita memulai Bina Remaja pada hari ini, kita semua bisa siapkan hati kita. Kita mau berdoa kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, sungguh besar anugerah untuk kita semua. Terima kasih ya Bapa. Kami rindu untuk mengucap syukur. Kami rindu untuk menyembah dan memuliakan nama-Mu ya Tuhan Yesus. Berkati ya Bapa ibadah Bina Remaja ini dari awal hingga akhirnya. Itu semua kami persembahkan kepadamu ya Tuhan. Setiap pujian dan penyembahan kami di dalam nama Tuhan Yesus, kami siap untuk beribadah. Haleluya, amin. Mari bersama kita mau berterima kasih kepada Tuhan ya. Terima kasih Anugerah-Mu telah hidupku sekarang.
berterima kasih kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kesehatan yang kami terima. Terima kasih Tuhan Yesus buat penyertaan-Mu, buat perlindungan-Mu hingga saat ini ya Bapa, kami semua bisa sehat. Itu semua karena anugerah-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kedua orang tua kami yang masih bisa memberikan kasih sayang kepada kami semua. Itu juga karena anugerah Tuhan. Kita bisa sekolah maupun secara online, itu juga karena anugerah Tuhan Yesus. Kita berterima kasih kepada Tuhan. Dengan lembut kita mau berterima kasih kepada Tuhan, kita pujikan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Katakan di dalam dasar hatimu, Yesus. Terima kasih. Terima kasih. Hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Hanya anugerah-Mu, hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Saatnya kami rindu untuk memuji muliakan nama-Mu. Diberkatilah pujian kami, semuanya hanya untuk memuliakan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Mari anak-anakku, kita tinggikan Tuhan Allah kita, Allah segala bangsa, yang kita yakini bahwa Allah kita juga mampu berbahasa Jawa. Mari kita nyanyikan medley sajeke aku nderek Gusti, siji loro telu, monggo sami nderek Gusti. Haleluya.
sudah banyak memuji Tuhan dengan puji-pujian dari bahasa Jawa. Saat ini kita berada dalam situasi yang cukup sulit, tapi kita percaya bahwa Tuhan akan menolong kita. Kita akan pujikan satu pujian, kita akan menyerah untuk mengiringi firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya. Mari kita semua memuji Tuhan dengan ku tak akan menyerah. Tuhan punya rencana yang lebih besar.
generasi muda, anak-anak SMP Kristen Dharma Mulia Surabaya. Apa kabar? Saya berharap kita semua tetap kuat ya. Dan saya berharap juga kita semua sehat, ada di dalam perlindungan Tuhan. Juga kepada seluruh para bapak, ibu, guru, juga seluruh pengurus persekutuan doa yang ada, terima kasih buat kepercayaannya yang sudah kembali memberikan kepada saya kesempatan untuk melayani generasi muda di lingkungan SMP Kristen Dharma Mulia. Saya percaya bahwa Tuhan selalu ada bagi kita. Mari teman-teman generasi muda, kita akan persiapkan hati kita untuk kebenaran firman Tuhan. Sebab itu mari kita tundukkan kepala kita bersama-sama. Tuhan, kami bersyukur kalau hari ini Tuhan masih memberikan kembali kepada kami waktu untuk kami bersekutu, beribadah, mendengar kebenaran firman Tuhan. Biarlah hal ini benar-benar bisa menguatkan iman kami semua, khususnya anak-anak muda di SMP Kristen Dharma Mulia Surabaya. Hamba percaya Tuhan, Engkau Bapa yang baik buat kami semua. Berikan kepada kami hati yang baru sehingga kami bisa menerima setiap pemaparan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, urapi hamba-Mu, urapi semua yang mendengar kebenaran firman Tuhan ini. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Mari sama-sama kita hari ini membahas tentang satu tema, yaitu mencintai alam sekitar. Ya, kalau kita baru saja memperingati kemerdekaan negara kita, generasi muda, sebagai anak-anak muda kita harus memiliki satu sikap yang baik di tengah-tengah lingkungan kita. Jadi hari ini firman Tuhan akan menuntun kita bagaimana supaya kita benar-benar bisa mencintai alam sekitar kita. Saya mengambilnya dari Kejadian pasal yang pertama ayat yang ke-28. Mari sama-sama kita memperhatikan ayat firman Tuhan ini. Kejadian pasal yang pertama ayat 28. Allah memberkati mereka. Lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak. Penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Adik-adik, saya percaya sekali ketika kita membaca firman Tuhan, kita perlu memahami apa yang dimaksud atau yang terkandung di dalam ayat tersebut. Jadi kita harus bisa peka. Kita harus bisa mengerti waktu kita membaca firman Tuhan. Firman Tuhan ini menjelaskan apa? Menerangkan apa? Ya, kalau kita simak baik-baik, kita perhatikan di dalam Kejadian pasal yang pertama ini masih berputar atau mengisahkan tentang bagaimana Tuhan menciptakan segala hal yang ada di muka bumi ini. Nah, dengan penciptaan ini ada sesuatu yang perlu kita pahami, ya, dan ini menjadi sebuah alasan kenapa kita harus mencintai alam sekitar kita. Kalau kita perhatikan baik-baik, panggil Kak V aja ya. Kak V ingin ajak kalian untuk mengerti bahwa ada yang harus kita pahami. Mengapa kita harus mencintai alam sekitar kita? Yang pertama, alasannya karena kita adalah makhluk sosial yang tidak bisa hidup tanpa lingkungan dan alam. Tidak bisa hidup tanpa hal-hal yang ada di sekitar kita. Kalau tidak ada hewan, tidak ada tumbuhan, tidak ada teman, mungkin Kak Fe sih sempat ya lihat di YouTube beberapa kali ada seorang bapak atau ibu yang puluhan tahun hidup sendirian di hutan. Masih bisa hidup, oke. Mungkin masih, tapi Kak Fe melihat kenapa kok masih bisa hidup? Karena di situ banyak tumbuh-tumbuhan yang bisa dimakan. Ya, meskipun mungkin tidak ada manusia lain. Tapi sebenarnya Tuhan menciptakan kita kan gak satu ya, gak tunggal. Ya, Adam itu
Setelah diciptakan Adam, diciptakan juga Hawa. Artinya kita nggak bisa hidup sendiri sebenarnya. Kita harus hidup dengan orang lain juga. Nah, terutama dengan lingkungan ini. Jadi alasannya kenapa kita harus mencintai lingkungan? Karena kita makhluk sosial. Teman-teman nggak bisa hidup sendiri. Ya, coba sekarang pikirkan ketika di masa pandemi seperti ini. Kita nggak boleh keluar rumah. Kita nggak boleh bergaul. Ya, arti bergaul di sini artinya dalam tatap muka. Ya, kalau memang bergaul melalui media sosial mungkin itu dianjurkan. Bahkan kita sekolah pun sekarang kan menggunakan online semua ya. Tapi kan rasanya gak senyaman dengan kita bisa ketemu tatap muka langsung. Itulah kita manusia. Ya, ada anak-anak remaja yang boring tinggal di rumah. Di rumah terus ya. Tapi masih untung karena ada media sosial ya, ada gadget yang bisa kalian tetap berkomunikasi dengan teman-temanmu meskipun melalui dunia maya. Tapi jujur, pertemuan secara tatap muka itu sebenarnya tidak bisa digantikan dengan kehidupan di dunia maya. Kadang-kadang kita nggak bisa memahami dengan jelas maksud dari teman kita kalau seperti kita nggak tatap muka secara langsung. Itulah kita, ya, generasi muda, kita makhluk sosial. Kita nggak bisa hidup sendiri. Sebab itu kenapa kita harus mencintai setiap apapun yang ada di sekitar kita. Alasan yang kedua, kenapa kita harus mencintai alam sekitar kita, segala isinya, semua yang ada di sekitar kita. Itu karena semua yang ada di sekitar kita, termasuk kita, itu adalah ciptaan Tuhan. Maksudnya apa? Kalau Tuhan yang menciptakan, berarti Tuhan yang memiliki. Teman-teman, kita nggak bisa. Kalau mungkin kita berkata, Tuhan tolong saya, Tuhan berkati saya. Mungkin ada di antara adik-adik yang selalu bergumul di dalam doa, Tuhan selesaikan masa pandemi ini. Saya ingin kembali hidup seperti dulu gitu ya. Kita berdoa sama Tuhan, tentunya kalau kita meminta tolong kepada Tuhan, posisi kita di hadapan Tuhan harus benar dong. Dan bagaimana hubungan kita bisa baik, posisi kita bisa berkenan di hadapan Tuhan? Tentunya kita harus menghargai, menghormati, bahkan mungkin dikatakan kita harus mencintai apa yang Tuhan miliki. Jangan sampai kita merusak atau kita mungkin melakukan sesuatu sikap-sikap yang tidak disukai oleh Tuhan, yang bertentangan dengan aturan firman Tuhan. Sebab itu hari ini firman Tuhan mengajar kepada kita supaya kita benar-benar dikasihi oleh Tuhan. Mari cintai alam sekitar kita. Dengan kalian mencintai semua yang ada di sekitarmu, menghargai, kalian merawat, kalian betul-betul melakukan sesuatu dengan baik pada masa hidup kalian, maka percayalah Tuhan betul-betul berkenan atas hidup kita. Tapi kalau kita jadi orang yang sembrono, kita jahat, kita mungkin seenak sesuka hati kita hidup tanpa kita melestarikan atau mungkin kita punya kepedulian dengan sekitar kita, maka itu bertentangan dengan peraturan Tuhan. Ya, perintah Tuhan kepada kita, kita harus jadi terang, kita harus jadi berkat. Sebab itu hari ini firman Tuhan katakan cintai, kasihi. Ya, biarlah kita memiliki satu sikap di mana kita betul-betul bisa memiliki atau mungkin kita merasa wah ya saya bagian dari lingkungan saya. Nah, jadi adik-adik, ayo kita sama-sama. Sekarang apa yang harus kita cintai? Jadi tadi kita sudah mulai belajar alasan kenapa kita harus mencintai alam sekitar, karena kita makhluk sosial. Ya, kita perlu juga lingkungan kita. Dan yang kedua, semua itu adalah ciptaan Tuhan. Semua ciptaan Tuhan adik-adik. Jadi kalau semua ciptaan Tuhan tentunya kita harus hargai juga. Kita harus kasihi. Nah sekarang apa saja sih
yang harus betul-betul kita kasihi, kita cintai. Coba perhatikan, Kak Fe akan baca lagi ayatnya ya, disimak baik-baik. Ayat firman Tuhan katakan begini, Allah memberkati mereka. Nah, siapa yang diberkati? Adam dan Hawa. Jadi manusia, ya ini manusia pertama. Lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak. Artinya bahwa semua manusia di muka bumi ini itu betul-betul Tuhan yang ciptakan. Dan semua diatur oleh Tuhan. Jadi kalau semua diciptakan Tuhan, semua diatur oleh Tuhan, itu tandanya bahwa semua adalah milik Tuhan. Remaja yang dikasihi Tuhan, dengar baik-baik. Ketika kita menghargai hidup kita dan kita juga menghargai kehidupan orang lain, kita belajar untuk kita betul-betul punya sikap yang baik terhadap sesama manusia, siapapun mereka. Maka kalian sedang menghormati Tuhan. Kalian sedang menghargai Tuhan. Lebih dari itu, Tuhan katakan kalau engkau mengasihi aku, gembalakanlah domba-dombaku. Itu kalian pasti ingat ya, waktu Tuhan Yesus bicara kepada murid-muridnya. Ya Tuhan katakan kalau kamu mengasihi aku, gembalakan domba-dombaku. Apa maksudnya? Artinya kalau kita mengasihi Tuhan, kita juga harus mengasihi sesama kita. Diaplikasikannya kayak begitu. Jadi cinta kepada Tuhan itu bukan hanya sekedar baca Alkitab, doa, beribadah. Bukan hanya sekedar itu, tetapi kita harus betul-betul merefleksikannya pada kehidupan sehari-hari. Seperti kalian menghormati orang tuamu, mengasihi kakak, adik, dan menghormati juga teman-teman kalian ya. Yang mungkin meskipun berbeda pandangan, tapi mungkin kalian belajar untuk menghormati dan mengasihi mereka. Dan mungkin adik-adik sempat berpikir begini, terus Kak kalau ada yang jahat, yang suka bully aku, yang suka mengecewakan aku, terus gimana sikap aku? Tetap firman Tuhan mengajar kepada kita supaya kita ini hidup di dalam kasih. Ya hukum Tuhan katakan kasihi Tuhan Allahmu itu yang pertama. Dan yang kedua kasihi sesamamu. Dan tidak ada alasan yang namanya sesama yang pasti manusia. Kalau engkau dikecewakan oleh seorang manusia, coba ya kalau tidak ada kata siapa, pokoknya manusia. Nah, selama dia masih manusia, itu kita harus belajar untuk mengasihi mereka. Jadi cintai alam sekitarmu. Yang pertama yang harus kita cintai sebelum kalian mungkin betul-betul memberikan dampak yang baik. Yang pertama belajar mengasihi sesama manusia. Dalam masa-masa pandemi seperti ini mungkin kalian karena boring ya, kadang-kadang di rumah bisa aja kalian clash dengan saudaramu, dengan orang tuamu. Tapi dengar baik-baik, kita harus betul-betul menjadi generasi muda yang berkenan kepada Tuhan. Engkau harus punya hati yang lembut, hati yang sabar, sikap yang betul-betul bisa belajar menerima kelebihan dan kekurangan orang lain. Termasuk kekurangan saudara-saudaramu yang ada di rumah. Baik itu sekalipun orang tuamu. Kalau engkau berpikir, wah orang tua saya dah bisa ngerti saya. Tapi kan orang tuamu masih manusia toh. Jadi firman Tuhan hari ini katakan, cintai sesama manusia dulu. Ya, dikatakan Allah memberkati. Jadi makhluk hidup yang pertama yang paling mulia ini adalah manusia. Jadi adik-adik harus belajar menghormati, menghargai, dan mengasihi mereka. Kalau mereka jahat kepada kita, jangan balas jahat dengan jahat. Ya, hindari saja. Kalau jahat, hindari. Berdoa kepada Tuhan, berkati orang yang menjahati kalian. Berkati mereka yang membuat kalian kecewa. Maka Tuhan sebagai Allah yang adil akan memberikan kekuatan dan pembelaan kepada kalian semua. Nah, hal yang kedua, apa yang harus kita kasihi selain sesama manusia?
yang dicatat di Kejadian 1 ayat 28 ini dikatakan begini. Taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Sebelum Tuhan menunjuk kepada binatang, Tuhan katakan bahwa setelah ada ayat yang berkata beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi. Ini bicara bumi nih, bicara lingkungan. Dan taklukkanlah itu. KV coba melihat dari bahasa asli ya, kata taklukkan. Itu berarti kita harus betul-betul menguasainya. Makanya itu dikatakan setelah taklukkan itu berkuasalah atas segala hewan. Ya, baik yang di laut, di udara maupun yang di darat. Ini sebuah perintah Tuhan. Artinya begini adik-adik, apa sih maksud dari ayat ini? Bahwa semua yang namanya makhluk selain manusia, hewan, itu Tuhan berikan kita kuasa untuk menaklukkan, ya, karena Tuhan katakan berkuasa atas mereka. Jadi berkuasa di sini, nyawa hewan-hewan itu juga ada di dalam kuasa kita. Tapi dengar adik-adik, waktu Tuhan memberikan kebebasan kepada kita untuk menguasai semua apa yang makhluk-makhluk hidup selain manusia, itu Tuhan beri kepada kita kuasa. Maka tetap jadilah pribadi yang bijaksana. Ya, kalau sepertinya hewan tersebut harus dipelihara dengan baik, ya peliharalah. Tapi kalau mungkin hewan itu memang akan merusak kehidupan adik-adik atau mengancam nyawa kalian, kalian juga bisa membela diri. Nah, itu dalam hal ini Tuhan katakan taklukkan dan berkuasalah. Tapi ingat, hari ini Tuhan minta kita betul-betul bisa mengelola. Nah, di dalam kata taklukkanlah, berkuasalah, itu punya pengertian supaya kita bisa memanage, kita bisa mengelola. KP percaya sekali pasti adik-adik di tingkat SMP pasti kalian, KP pernah ya, KP ini punya anak, Joy itu waktu SMP itu menanam. Nah ya, belajar menanam, belajar melestarikan alam, itu salah satu bentuk bagaimana kita mengelola. Jadi itu juga bentuk bagaimana kecintaan kita kepada lingkungan. Mari adik-adik yang dikasihi Tuhan, generasi muda, jadilah pribadi yang betul-betul memiliki kontribusi yang baik terhadap lingkungan kalian. Nah, KP percaya sekali, mungkin kalian berkata, Kak, tidak semudah itu. Kadang-kadang mungkin pada saat kalian ingin bersemangat ya, mengasihi lingkungan, tapi ada saja mungkin kondisi yang tidak mendukung kalian untuk tetap semangat mengasihi lingkungan. Ingat, kalau kita ingin tetap berdampak yang baik, maka kita harus belajar melekat kepada Tuhan. Karena sumbernya hanya dari Tuhan. Generasi muda yang dekat dengan Tuhan pasti dituntun oleh Tuhan. Supaya hidup kita menjadi dampak yang baik bagi lingkungan ini. KP percaya sekali kalau Tuhan di dekat kalian, menyertai kalian, maka pasti akan ada hal yang baik yang terjadi dalam hidupmu. Engkau akan memiliki semangat hidup. Engkau akan memiliki gairah di dalam menjalani hari-hari ini meskipun situasi kadang-kadang mungkin bisa membuat kalian boring. Tapi kalau Tuhan ada melekat di hati kalian, kalian bisa menjalani hari-hari ini dengan penuh dengan ucapan syukur. Nah, generasi muda, Kak V berharap kita semua tidak patah semangat, kita semua tetap berpikir yang positif terhadap masa depan kita. Karena di mana Tuhan menyertai kita, selama kita dekat dengan Tuhan, pasti ada hari esok. Hari ini firman Tuhan betul-betul menyadarkan kepada kita, kalau memang kita ingin dan rindu memiliki kehidupan yang berkenan kepada Tuhan, cintai lingkunganmu. Karena semua yang ada di sekitar kalian itu adalah ciptaan Tuhan.
Dan Tuhan mau kita bisa mengelola, kita bisa mengasihi sesama kita dengan keadaan lingkungan yang Tuhan izinkan kita ada tinggal di lingkungan tersebut. Biarlah kita juga bisa melakukan sesuatu yang baik. Ya, KP percaya di masa-masa kalian harus tinggal di rumah, biarlah kalian memanfaatkan hari-hari yang mungkin waktu-waktu yang kosong untuk kalian bisa beragam, ya, memiliki ide-ide yang kreatif. Ya, anak-anak muda, kalian jangan patah semangat. KP percaya kalian punya sesuatu yang baik. Ya, KP selalu dukung anak-anak muda karena kalian lebih cerdas, lebih pintar, ya, bisa belajar lebih lagi. Jangan tinggal diam. Ya, apa yang ada di tangan kalian, lakukanlah yang terbaik dan jadilah dampak yang baik bagi lingkungan kalian. Ya, untuk kita mengaplikasikan cinta kita kepada lingkungan kita, kalian juga bisa memiliki kreativitas melalui dunia maya, ya, melalui dunia sosial. Itu untuk kalian memunculkan ide-ide kreatifmu untuk membangkitkan iman, ya, bukan untuk memenuhi media sosial dengan hal-hal yang negatif. Tapi jadilah anak-anak remaja yang betul-betul memiliki sikap yang bisa mencerminkan bahwa kita adalah anak Tuhan, kita disertai oleh Tuhan. Amin. Saat kita mencintai lingkungan kita, percayalah Tuhan menyertai kita. Dan masa depanmu pasti ada. Kalau engkau sungguh-sungguh melakukan yang benar dan yang baik di dalam perjalanan hidupmu, maka teman-teman, kita akan tetap melihat hal yang baik di depan kita. Amin. Baik, sebelum Kak V menyerahkan kepada pihak sekolah, mari sama-sama kita kembali tundukkan kepala kita berdoa di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, hamba-Mu sudah berhenti berbicara. Tapi hamba percaya Tuhan, generasi muda ini adalah anak-anak yang Engkau cintai, anak-anak yang Engkau kasihi. Dan biarlah di tengah-tengah masa yang sulit ini, masa-masa di mana mereka mungkin cukup kaget untuk berhadapan dengan keadaan pandemi ini, Tuhan berikan anak-anak remaja kekuatan, berikan mereka harapan Tuhan, bahwa hari esok masih ada di dalam tangan Tuhan. Kami mau tetap berharap kepada Tuhan, sebab itu kami mau taat. Tuhan ajari kami untuk saling mengasihi sesama kami makhluk, baik itu Tuhan sesama manusia, baik juga kami bisa mengelola, kami bisa menata kehidupan seluruh makhluk hidup yang ada di sekitar kami. Tuhan, biarlah kami betul-betul berdampak yang baik. Kami mengucap syukur Tuhan, hamba juga menyerahkan sekolah Kristen Dharma Mulia Surabaya ke dalam tangan Tuhan. Tuhan berkati seluruh guru-guru yang terlibat di dalam mengajar secara online Tuhan, dan seluruh pengurus sekolah yang mengelola sekolah ini. Biarlah Tuhan juga berikan kekuatan, beri kesehatan, beri hikmat Tuhan. Semua dana-dana yang diperlukan Tuhan cukupkan. Biarlah pendidikan di Indonesia ini tetap ada di dalam keadaan yang baik. Tuhan, kami percaya Engkau pasti campur tangan. Hamba melepaskan berkat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua kami yang sudah mendengar firman Tuhan hari ini, kami sudah diberkati oleh Tuhan. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Terima kasih sekali lagi buat sekolah SMP Kristen Dharma Mulia. Tuhan Yesus memberkati. Dan kepada anak-anak remaja, tetap semangat. Tuhan ada beserta dengan kita. Ya, biarlah kita tetap kuat di dalam Tuhan. Haleluya.